Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai skala variabel dan interpretasi yang terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama mengenai analisis penggunaan satuan. Poin yang kedua, contoh numerik interpretasi parameter. Poin yang ketiga, dampak moderasi. Poin yang terakhir, interpretasi hasil estimasi. Perkenalkan, nama saya Merita Wahyu Pratama, NIM 405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan satuan. Untuk mendapatkan nilai parameter yang besar, yaitu dengan menggunakan nilai logaritma natural pada variabel. Transformasi variabel dengan logaritma natural menghasilkan nilai variabel kecil dengan nilai log yang kecil diharapkan menghasilkan parameter yang besar. Sebagai contohnya itu ada di makalah halaman 3 pada tabel 3.1 yang menjelaskan data variabel dalam miliaran dan jutaan. Untuk menganalisis satuan dengan meregistrasi data dalam satuan miliaran, baik pada variabel, dependen dan independen, memiliki persamaan regresi menjadi GPDIML sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDPML. Untuk hasil estimasi parameter menggunakan EVIUS dapat dilihat di makalah halaman 4. Untuk memudahkan pemahamannya terhadap parameter, hasil registrasi disusun dalam persamaan GPDIML sama dengan negatif 10 26498 ditambah 0,301583 GDPML. Persamaan dengan substitusi parameter dapat diinterpretasikan jika GDP meningkat 1 unit. Kita bisa ambil contoh di tabel 3.1 yang atas tadi pada tahun 1988 GDP 5.865 unit, lalu naik menjadi 5.866 unit. Maka dari GPDI diperkirakan akan meningkat menjadi 0,301583 unit. Atau didapatkan dari hasil estimasi koefisien yang GDIML. Sesuai ketentuan unit, bahwa 1 unit GDP adalah 1 miliar. Jika GDP meningkat 1 miliar, maka 5.865 menjadi 5.866 miliar. Nah, untuk langkah berikutnya menggunakan data dengan satuan jutaan, baik pada variabel dependen dan independen. Persamaannya menjadi GPDIJT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDPJT, atau untuk contohnya juga mirip caranya di atas. Dari kedua contoh, setiap variabel menggunakan satuan yang sama dengan menghasilkan interpretasi yang mirip. Untuk menggunakan persamaan dengan satuan miliaran pada variabel dependen dan satuan jutaan pada variabel independen, persamaannya menjadi GPDIML sama dengan beta 0 ditambah beta 2 GDPJT. Menggunakan satuan yang berbeda hanya mempengaruhi nilai parameter, tetapi tidak mempengaruhi interpretasi parameter. R-square memiliki nilai yang sama untuk seluruh registrasi. Satuan benda sebagai contoh observasi selama 20 bulan dapat dilihat pada tabel 3.2 pada makalah halaman 7 yang memiliki persamaan regresi sebagai berikut. Hx sama dengan alfa beta 1 Px ditambah beta 2 Ps ditambah beta 3 Ax ditambah beta 4 Y ditambah beta 5 dan S. Bahwa variabel independen mempengaruhi secara langsung permintaan barang, aksesoris, audio system. Hasil registrasi dapat dilihat di makalah. Jika kita sederhanakan hasil regresi, rumus persamaan permintaan sebagai berikut. Hx sama dengan 10 dikurangi 4 Px ditambah Ps dikurangi 4 Ax ditambah 8Y ditambah 35. Kita asumsikan nilai Px sama dengan 10, itu berarti 1000. Ps 30 berarti 3000. Ax sama dengan 20 berarti 20.000. Y sama dengan 10 berarti 10 juta. Dan S sama dengan 30 berarti 30.000. Pada nilai ini Hx dihitung,
Hi-X sama dengan 10 dikurangi 4 dikali 10 ditambah 30 dikurangi 4 dikali 20 ditambah 8 dikali 10 ditambah 3 dikali 30 hasilnya 90. Jadi nilai Hi-X 90, berarti permintaan sebanyak 90 buah. 90.000 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sariul Asmi, NIM 375. Materi berikutnya adalah contoh numerik interpretasi parameter. B. Contoh numerik interpretasi parameter. Jika pada bagian pembahasan sebelumnya, pembahasan ditunjukkan pada penggunaan variabel dengan satuan yang berbeda-beda, pada bagian ini dijelaskan interpretasi parameter berdasarkan format bilangan dari persamaan ekonomerik yang ditetapkan. Format bilangan dimaksudkan penulisan variabel dalam bentuk baris logaritma atau dalam bentuk basis E berdasarkan berbagai kemungkinan bentuk persamaan. Di sini akan dibahas 6 macam bentuk persamaan. Persamaan pada tabel di atas disusun dalam slope atau elastisitas. Sebenarnya terdapat berbagai macam bentuk persamaan yang dapat dibuat, tetapi untuk persamaan disesuaikan dengan kebutuhan ekonometrika sebagai alat yang menganalisis masalah ekonomi. Dalam ekonomi, perubahan variabel diukur dalam bentuk perubahan delta Y atau dalam bentuk pertumbuhan delta Y per Y. Pertumbuhan ekonomi secara diskrit dihitung menggunakan Y per Y. Berikut ini beberapa contoh proksi pertumbuhan. 1. Pertumbuhan deposito delta debt atau per debt dinyatakan dalam bahasa lain sebagai suku bunga. 2. Pertumbuhan kapitalis SBI sebagai delta SBI per SBI sebagai sama dengan suku SBI. Yang ketiga, pertumbuhan harga delta P per P sebagai inflasi. Yang keempat, pertumbuhan GDP sebagai delta GDP per GDP tidak mempunyai istilah khusus. 5. Pertumbuhan import delta import per import tidak mempunyai istilah khusus. Menghitung pertumbuhan dapat dilakukan menggunakan berbagai cara pendekatan, yaitu 1. Bentuk diskrit GDP sebagai delta GDP per GDP. 2. Bentuk pertumbuhan diskrit GDP sebagai GDP per 1 per GDP 1 min 1 sama 3. Bentuk pertumbuhan kontinu GDP diketahui alog GDP. Istilah elastisitas adalah analisis ekonomi sangat penting karena nilai elastisitas menunjukkan elastisitas kepekaan antar variabel. Elastisitas dinyatakan melalui persamaan delta Y per Y, delta Y per Y per delta X per X. Elastisitas juga disebut sebagai perbandingan di sebuah di perubahan relatif. Elastisitas tidak memiliki satuan sehingga dapat dibedakan antara nilai elastisitas lainnya dengan syarat memiliki arah yang sama. Penggunaan regresi sangat membantu menghasilkan nilai elastisitas karena memiliki arah yang sama antara variabel independen dan variabel dependen. Istilah lain di samping elastisitas adalah slope. Slope adalah dampak dari rasio perubahan, dinyatakan dalam persamaan delta Y per delta X. Slope memiliki satuan sehingga dibandingkan antar nilai slope harus seksama, memperhatikan arah dampak dan satuan yang sama. Sesuai dengan definisi elastisitas, nilai elastisitas adalah variabel bergantung pada sosial nilai X dan Y yang ditinjau. Artinya, nilai elastisitas tergantung pada nilai X dan Y tertentu. Regresi yang akan dijelaskan di bawah ini menggunakan tabel. Data yang digunakan adalah data total personal expenditure dan kategoris Y1. 1. Persamaan model logaritma natural linear.
Persamaan logaritma natural linear dibentuk dari persamaan antara semua variabel dependen maupun independen ditransformasikan dalam bentuk double log. Untuk model ini adalah ln y per beta 1 sama dengan beta 1 plus beta 1 ln x. Seorang ekonomi akan menganalisis perilaku X terhadap Y, bukan menganalisis perilaku ln X terhadap ln Y. Secara eksplisit, persamaan di atas memperlihatkan beta 2 sebagai dampak ln X terhadap ln Y. Oleh karena analisis yang digunakan adalah dampak X terhadap Y, kita perlu menggunakan operasi kalkulus dalam matematika dengan menurunkan setiap sisi. Hubungan ini dapat dijelaskan bahwa beta 2 adalah perubahan relatif Y per perubahan relatif E, atau dengan kata lain perbandingan pertumbuhan Y terhadap X. Contoh yang paling baik untuk model log linear adalah fungsi produksi Cobb-Douglas dan didefinisikan sebagai X sama dengan AL sama dengan K1, di mana X jumlah output, L jumlah input tenaga kerja, K jumlah input kapital dengan mentransformasikan pada kedua sisi, dan logaritma natural didapat. Melalui persamaan yang digunakan, peneliti dapat meregresi persamaan dengan perubahan terlebih dahulu sesuai variabel dalam logaritma natural. Parameter yang dihasilkan akan konsisten dan efisien selama regresi menggunakan least square. 2. Persamaan model semi-log. Contoh yang paling mudah untuk model log ini adalah pengukuran untuk tingkat pertumbuhan yang didefinisi sebagai Y sama dengan Y0 kurung 1 plus R. Dengan melakukan logaritma natural pada kedua sisi menghasilkan persamaan sebagai berikut. Bentuk yang terakhir ini disebut bentuk model log-lin, di mana B2 sama dengan perubahan relatif var dependent atau perubahan absolut var independent. Contoh lain menggunakan persamaan investasi. Jika krus meningkat 1 unit krus atau 1 Rp per US dollar, maka diperkirakan akan meningkat investasi pertumbuhan rata-rata 0,5 atau dalam persen menjadi 50% menggunakan bentuk bukan elastisitas atau slope. Jika GDP meningkat 2 unit atau 2 miliar rupiah, maka diperkirakan akan meningkat investasi atau pertumbuhan rata-rata 0,6 unit atau dalam independen menjadi 60% perubahan bentuk. Sesuai dengan bentuk fungsinya, semi-log digunakan pada berbagai penelitian, terutama jika peneliti ingin melihat adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam bentuk pertumbuhan. Interpretasi dalam penelitian tergantung pada permasalahan dalam penelitian. Misalkan peneliti ingin menganalisis dampak PMA terdapat M, maka peneliti dapat menginterpretasikan 0,0282 sebagai berikut. Jika PMA meningkat sebesar 1 miliar, maka diperkirakan M akan meningkat 0,0282 atau 2,82 persamaan. Perhatikan bahwa nilai 0,0282 adalah dampak rata-rata yang berlaku untuk sepanjang waktu observasi. Peneliti juga dapat menggunakan persamaan ini untuk menghasilkan dampak yang berbeda-beda tergantung dari kata. Untuk proses hal ini, peneliti harus mengubah dampak menjadi, perhatikan bahwa
manipulasi persamaan menjadi dampak untuk bentuk elastisitas. Dampak dalam bentuk elastisitas membuat nilai elastisitas bergantung pada nilai PMA semakin besar. PMA dapat dampak elastisitas PMA terdapat M semakin besar. 3. Persamaan model semi-Laughlin. Contoh yang paling mudah dipelajari yaitu untuk model Laughlin yaitu di mana investasi atau juta US dollar, GNP, miliar Rp, SB, persen, krus, S US dollar per rupiah. Jika krus meningkat 1%, maka akan meningkatkan investasi rata-rata 0,0 atau 0,01 sama dengan 0,005 unit investasi atau 5.000 US dollar. Pengaruh berbentuk bukan elastisitas, bukan slope. SB meningkat 1%, maka akan menurunkan investasi rata-rata 0,4 atau 0,01 sama dengan 0,004 unit investasi atau 4.000 US dollar. Pengaruh berbentuk slope. GNP meningkat 2%, maka akan meningkatkan investasi rata-rata 0,0 atau 0,01 sama dengan 0,006 unit inflasi 6.000 Rp. Pengaruh 6.000 rupiah. Pengaruh berbentuk bukan elastisitas, slope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsanuddin Afif dari kelompok 3 dengan NIM 12401834403. Materi selanjutnya adalah C. Dampak moderasi. Dalam pembahasan di atas, kita sering menjumpai bentuk dampak yang tidak tetap. Sebagai contoh pada persamaan di bawah ini. Dampak slope GDP terhadap INV adalah 2. Dampak tersebut tidak tetap karena bergantung pada nilai GDP. Posisi GDP dapat dipandang sebagai memoderasi atau moderator dampak GDP terhadap INV. Jika tanda plus berarti peningkatan GDP akan menurunkan dampak GDP terhadap INV. Sebaliknya, jika penurunan GDP akan meningkatkan dampak terhadap INV. Contoh lain, model ekonometrika yang memberikan dampak dengan moderasi adalah 2. Data adalah perusahaan atau data cross-section. DA sama dengan pengelolaan laba diukur dengan aktual diskresioner. CFR sama dengan hak aliran kas diukur dari penjumlahan hak aliran kas yang langsung. CFL sama dengan cost flow leverage sebagai proksi insentif ekspropriasi diukur dengan rasio antara hak kontrol dan hak aliran kas. UD sama dengan efektivitas komite audit. Dalam penelitian ini disusun hipotesis efektivitas komite audit atau KOMAUD. Memperlemah pengaruh cash flow leverage atau CFL, pemegang saham pengendali terhadap aktual diskresioner. Untuk memahami hipotesis ini, kita proses persamaan di atas menjadi sebagai berikut. Jika nilai A positif dan A negatif, maka peningkatan UD akan menurunkan atau memperlemah dampak CFL terhadap DA.
bentuk moderasi terakhir ini dapat menggunakan dummy variabel sebagai variabel moderasi. Jika koma AUD adalah dummy efektivitas komite audit atau 1 efektif dan 0 tidak efektif, maka persamaan di atas harus diinterpretasikan berbeda. Jika nilai A positif dan A negatif, maka komite audit yang efektif atau koma UD sama dengan 1, memberikan dampak CFL terhadap DA yang lebih besar dibandingkan pada kondisi komite audit yang tidak efektif. Ingatlah di sini bahwa variabel dummy tidak dapat diinterpretasikan jika terjadi peningkatan efektivitas. Tetapi jika komite audit efektif, maka dampak CFL terhadap DA lebih tinggi dibandingkan dengan komite audit tidak efektif.